Semangat pagi teman-teman sekalian. Sekarang memang sedang beraktivitas mencoper rumput ya. Jadi mencoper rumput yang dilakukan secara manual ya. Jika biasanya mencoper rumput di musim kemarau dengan menggunakan mesin chopper, namun di musim hujan ini karena sinar matahari cukup sedikit ya, sehingga banyak hujan dan kadar air rumput meningkat, sehingga di chopper manual lebih efektif ya untuk proses pengeringan atau pelayuannya. Dan menchopper manual ini memang menggunakan alat bantu dari kayu ya. Nah, ada yang kecil, nah ini yang kapasitas 150 kg atau 3 ikat. Kalau yang tadi yang besar itu ukuran untuk 10 ikat ya, sekitar kurang lebih 500 kg sekali naik. Nah, ini proses menchopper atau memotong-motong rumput sudah mulai dilakukan ya. Teman-teman bisa memperhatikan bagaimana cara melakukannya, pencincangan atau pencoperan rumput dengan menggunakan alat bantu dari kayu ini. Nampak sangat mudah ya, tidak ada kesulitan berarti. Nah, tapi sabitnya harus tajam ya. Kalau bisa sebelum digunakan digerinda dulu supaya tipis, kemudian dihaluskan dengan kalau di istilah Sunda disebut osrengan ya, jadi asahan yang halus, penghalus. Tapi ini kebetulan sudah sekitar 3 hari, 3 kali pemakaian, sabit ini tidak digerinda ya, karena ada sabit yang satu lagi yang digunakan oleh ABK yang dipakai nyabit rumput. Jadi ini hanya diasah saja dengan batu asahan, tetapi nampak cukup tajam juga ya, apalagi jika digerinda, ditipiskan ya. Nah, ini proses pemotongan nampak cukup mudah ya dengan menggunakan alat bantu ini. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan, bisa saja misalkan mau 5 cm atau 10 cm. Tapi karena kadar air dalam rumput di musim hujan ini cukup tinggi, sehingga memang menggunakan potongan yang panjang ya, yang lebih panjang, yaitu sekitar di 10 sampai 20 cm ya. Nah, ini rumputnya pun bukan rumput yang telah dilayukan, tapi rumput dadakan disabit oleh ABK barusan di kebun ya. Ini juga tidak jauh, hanya beberapa ratus meter di bawah kandang berbatasan langsung. Nah, ini jadi diratakan dulu. Pertama diratakan dulu semua itu pemotongan awalnya ya. Kalau sudah habis mendekati batas ke kayu pembatasnya itu, nanti tinggal didorong saja keluar untuk dipotong-potong kembali ya. Boleh dengan satu tangan atau dengan 2 tangan. Akan tetapi perlu diperhatikan juga cara memotongnya dengan sabit itu jangan ditarik ke dalam, nanti bisa mengarah ke kaki ya. Nah, untuk itu perlu dicermati bagaimana cara memotongnya. Nah, itu yang memang lakukan itu dibawa keluar ya, jadi dibawa keluar atau ke bawah, jangan sampai ditarik masuk ke dalam ya. Nah, diarahkan ke samping seperti itu. Nah, kalau sudah mulai habis, yang bagian bawahnya tinggal diambil lagi. Dengan proses seperti ini pun itu nampak lebih cepat ya daripada dengan menggunakan cacahan yang pakai talenan ya, atau dengan alat golok yang dijepit juga. Ini jelas lebih cepat ya, dan tenaganya lebih banyak yang tergunakan di sini. Jadi tidak banyak tenaga terbuang ya. Dan memang sendiri ini nampak santai ya, jadi tidak terburu-buru, tidak mengeluarkan tenaga yang besar juga. Ini santai dan tenaga yang dikeluar pun sedang ya. Nah, rumput yang dadakan sabit itu kan biasanya masih ada embun, kemudian juga ada tetesan-tetesan bekas air hujan. Jika langsung diberikan ke ternak itu rawan ya, bisa rawan mencret dan kembung. Sehingga langkah bagusnya jika setelah proses pencincangan ini dilakukan dulu proses pengeringan dan atau pelayuan ya, dengan cara dihamparkan dan dikipas nantinya dengan kipas angin ya. Nah,
ini rumput betul-betul akan sabit ya. Nah, itu ada ABK yang sedang nyabit. Jadi walaupun alat bantu untuk mencincang atau mencopper manual ini hanya kapasitas 150 kg atau 3 ikat, tetapi bisa saja digunakan untuk puluhan ikat. Jadi kan sudah menyusut, isi lagi, menyusut, isi lagi. Ini juga sambil memang mencincang, sambil diisi juga oleh ABK yang sedang nyabit rumput di kebun ya. Dan kali ini yang memang cincang rumput ini, rumput gajah ya, rumput campur juga, ada pakcong, ada rumput yang kadar air tinggi itu atau odot ya. Jadi di kebun itu dicampur saja berbagai macam jenis rumput gajah ya yang besar-besar. Nah, untuk kali ini memang ini yang dicincang itu sebanyak 5 ikat ya. Jadi kalau dirata-ratakan total di 50 kg berarti totalnya menjadi 250 kg. Dan ini selesai hanya dalam waktu 20 menit saja. Jadi dengan alat bantu ini jelas bisa mempercepat ya. Bahkan dengan mesin chopper pun untuk 250 kg itu yang mesin chopper kapasitas kecil yang harga 2-3 jutaan itu biasanya kapasitasnya per jam gitu biasanya. Ratusan kilogram itu. Nah, ini bisa selesai dalam waktu 20 menit dengan proses seperti ini. Jadi yang manual pun dengan sedikit sentuhan teknologi tepat guna hasil inovasi Mang Layang ya, ini bisa mengerjakan dengan sangat cepat ya. Bisa 250 kg per 20 menit ya. Nah, untuk pengeringannya nanti teman-teman juga atau pelayuan bisa menyaksikan bagaimana cara melayukan rumput dadakan sabit yang dicopper ini, bagaimana agar layu dengan cepat ya, bahkan dalam waktu beberapa jam saja nanti sudah bisa diberikan ke ternak kalau misalkan mau diberikan rumput segar ya tanpa proses. Jadi rumput chopper manual ini nanti setelah dilayukan bisa saja langsung diberikan ke ternak atau bisa dilanjutkan untuk dibuat silase ya. Karena kalau kadar air masih sangat tinggi, rawan busuk biasanya dibuat silase itu. Nah, untuk anak-anaknya atau cempe biasanya memang tidak memberikan yang sudah disilase, tetapi rumput chopper yang sudah dilayukan saja. Baru nanti kalau anaknya sudah beranjak dewasa menjelang dara ya, baru diberikan pool dengan silase ya. Kalau sekarang baru lepas sapi, paginya dengan rumput hai atau yang dilayukan, sorenya juga sama, dan untuk siangnya baru mulai diajarkan sekali saja hanya siang, yaitu rarapen yang dari induknya, sisa-sisanya yang siang hari diberikan ke anaknya untuk pembelajaran ya. Dan kalau sudah beranjak dewasa maka akan pool 3 kali itu dengan silase ya. Karena di peternakan memang sendiri untuk pakan utamanya itu diberikan rumput silase, dan untuk pakan penguat tambahannya itu dengan ampas tahu yang sudah diawetkan dengan air garam dan ditambahkan dengan probiotik pada saat akan diberikan ya, pada saat di mixer pengaturan. Nah, ini sudah datang lagi nih dari ABK ya, rumput yang dadakan sabit barusan di kebun ya. Nah, ini proses untuk pelayuannya. Jadi kalau sudah menumpuk banyak yang hasil pencincangan itu, kemudian kita hamparkan ya dengan ketebalan itu sekitar 10-20 cm ya. Nah, penting juga kenapa dicincang panjang-panjang, tidak sangat pendek seperti dengan mesin chopper. Nah, dengan alat manual ini juga bisa sebenarnya pendek-pendek, tetapi memang lebih memilih dipotong panjang-panjang ya, relatif lebih panjang. Tujuannya jadi ketika rumput dicopper atau dipotong panjang-panjang, maka jelas rongga udara pun ketika ditumbuk itu akan lebih besar ya, lebih banyak. Lain hal kalau misalkan potongannya tipis-tipis atau dengan mesin chopper, itu rongga udaranya sangat kecil-kecil dan sedikit, sehingga proses penguapan kadar air dalam rumput yang dihamparkan itu relatif lebih lama ya, dan akan terjadi genangan justru di bawahnya itu.
Tetapi kalau pemotongannya relatif lebih panjang seperti ini, maka proses penguapan akan berjalan sempurna, akan berjalan dengan baik, dan tidak akan terjadi proses tergenang ya. Akan tetapi perlu diperhatikan juga. Jadi jangan sampai ditumpuk terlalu tebal ya, misalkan sampai 50 cm, apalagi sampai 1 meter hamparannya itu. Jadi cukup hanya sekitar 10 sampai 20 cm saja ya, agar proses penguapan itu berjalan dengan baik dan tidak terjadi genangan air di bawahnya itu. Berapa lama biasanya setelah dicincang dan dihamparkan di bawah kipas angin itu, rumput chopper manual ini bisa kering atau layu ya? Biasanya dalam waktu 12 jam sudah cukup baik ya, kadar airnya sudah signifikan menurun. Akan tetapi sebetulnya sebelum 12 jam juga yang bagian atasnya sudah lebih dulu mengering, biasanya melayu dan mengering. Nah, jadi kalau misalkan mau diberikan bertahap, bisa saja diambil dulu yang bagian atasnya, nanti kan yang bagian agak bawahnya kesemprot lagi dengan aliran udara dari kipas angin itu, akan cepat mengering juga. Jadi walaupun belum 12 jam sudah bisa sangat layu ya, bahkan relatif akan mendekati mengering. Jadi untuk pemberiannya juga ke ternak, bisa teman-teman pilih apakah mau diberikan rumput hay atau rumput yang dikeringkan dan atau dilayukan, itu aman ya. Atau misalkan mau dibuat silase juga bisa ya. Kalau untuk pengawetan dalam jangka waktu lebih lama, misalkan seminggu bahkan lebih, sebulan 2 bulan, berarti bisa dimasukin ke drum ya dan dipadatkan atau dibuat silase. Untuk membuat silase juga sudah memang sampaikan, yang paling terbaru itu silase plus ya, ada di playlist Tani Ternak yang berjudul cara membuat silase plus sebagai solusi pengawetan HMT di musim hujan. Nah, ini sudah menumpuk cukup banyak ya. Jadi kan tadi sudah tinggi itu yang dimasukin ke alat itu. Sekarang sudah menyusut lagi dan hasil cincangannya sudah nampak menumpuk banyak. Berarti harus segera dihamparkan ya. Sebentar saja, pas nanti ada ABK nganterin lagi rumput, kalau belum selesai nyabitnya, mungkin ini akan dihamparkan ya. Dan sengaja teman-teman sekalian, ini tidak memang skip proses dari awal sampai akhir. Proses pencincangan atau chopper manual menggunakan alat bantu ini untuk membuktikan bahwa 250 kg atau 5 ikat rumput ini bisa selesai dalam waktu berapa lama. Dan setelah memang cek ya di hasil pengujian video ini, ada di waktu 22 menit ya. Tapi jika diambil bersihnya itu di 20 menit ya, karena ada yang dipotong juga sebagian itu sewaktu pengambilan kamera, karena terus terang untuk pengambilan kamera juga ini memang sendiri yang lakukan. Jadi ketika akan dipindahkan ke bagian mana, depan, belakang, itu memang potong dulu supaya tidak kelihatan sewaktu ngambil videonya ya. Oh iya teman-teman sekalian, jadi tadi sebetulnya yang diantar oleh ABK rumput itu yang terakhir ya, yang ikatan kelima. Jadi ABK itu tenaganya kuat ya, dia bisa mikul 50 kg bahkan lebih ya. Jadi memang rata-ratakan saja perikatnya itu di 50 kg. Nah kalau sudah sangat pendek, tinggal ke ujungnya, bisa dikeluarkan saja seperti ini ya. Jadi kalau pas di pangkalnya itu kan keras, bisa dicincang-cincang masih di alat itu. Kalau sudah masuk ke pucuknya itu bisa dicincang seperti ini di luar ya, biar lebih cepat dan lebih ringan. Nah ini sudah mau habis ya. Dan kebetulan memang sendiri ini tidak menggunakan pengaman seperti sepatu boot ya, karena kebetulan tadi pagi sudah olahraga pagi di kebun ya, sambil membetulkan parit limbah dari kandang yang masuk ke kebun-kebun rumput itu menggunakan sepatu boot, dan sepatu bootnya masih kotor, belum dicuci. Jadi kalau digunakan nanti rumputnya bisa bau. Jadi pada kesempatan kali ini memang tidak menggunakan alas kaki sepatu boot,
tapi dengan sandal jepit ya. Dan ini relatif aman kalau cara penyabitan atau pemotongannya ya di alat bantu potong rumput ini digunakan trik yang betul, yaitu cara mencincangnya dibawa arah keluar ya, atau ke bawah, jangan ditarik ke dalam, nanti khawatir bisa mengenai ke kaki kalau ditarik ke dalam. Nah, ini sudah menumpuk banyak, dihamparkan lagi di lantai yang di atasnya sudah ada kipas angin ya. Dan kipas anginnya juga memang tidak menggunakan kipas angin yang mahal, yang gantung yang besar itu. Hanya cukup menggunakan kipas angin kecil ukuran 12 in ya. Harganya paling itu di sekitar di 100 ribuan lah. 100 sampai 150 ribu. Jadi 2 buah itu harganya sekitar ya 200 ribuan lah. Dan kipas angin itu digunakan 2 buah untuk mengkipas angin-angin rumput sebanyak 250 kg itu muat ya, mampu untuk melayukan dan atau mengeringkan dalam waktu sekitar 12 jam ya. Dan kalau mau lebih lama juga bisa, misalkan 24 jam, mau 2 hari, 3 hari, itu semakin lama akan semakin mengering, dengan catatan rumput yang disabit jangan pas sewaktu sedang hujan ya. Karena kadar air dalam rumput sendiri di musim hujan itu sudah tinggi, kalau nyabitnya pas musim hujan ya tambah tinggi lagi ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi proses pencincangannya. Nah, kembali lagi ke masalah kipas anginnya yang digunakan, memang menggunakan 2 buah untuk 250 kg itu. Kalau untuk 500 kg tidak akan cukup muat ya. Berarti diperlukan 2 kali lipatnya, yaitu 4 kipas angin ya. Dan satu kipas itu hanya makan daya listrik sekitar 20 watt. Jadi kalau misalkan untuk 500 kg dibutuhkan 4 dikali 20 watt, jadi sekitar 80 watt. Dan memang sendiri tidak menggunakan pemanas, misalkan dengan bohlam atau bola lampu yang panas misalkan ratusan watt, tidak. Nah, dengan ini pun sudah cukup ya, di angin seperti ini. Dan ini di suhu gunung, bahkan suhu gunung Manglayang yang cukup ekstrim ya, apalagi di musim hujan yang banyak berkabut, tetapi tidak terpengaruh ya, tetap lancar untuk proses pengeringan seperti ini. Teman-teman sekalian, dengan memperhatikan saja, memang yakin teman-teman pasti bisa mempraktekkannya ya, dan bisa mengambil kesimpulan manfaat, kelebihan, keuntungan, dan mungkin kekurangannya juga pasti ada ya, tidak ada yang sempurna kan. Dan untuk alat bantu chopper manual ini, jadi choppernya kan dengan sabit biasa, ini hanya alat bantunya saja supaya mempermudah ya. Jadi kayu itu sendiri memang sendiri yang memikirkan dan merancang membuatnya, sampai yang mengerjakannya ya. Dan setelah dibuat pun, baik yang kecil maupun yang ukuran besar, memang sendiri yang buat dan memang sendiri yang mempraktekkan ke ABK ya, ke anak buah kandang. Alat ini untuk apa fungsinya dan prakteknya seperti ini. Jadi hari pertama memang yang kerjakan, hari kedua dan ketiga ABK hanya cukup membantu, memperhatikan dan membantu saja. Dan di hari berikutnya barulah ABK yang mengerjakan ya. Jadi ini sebetulnya sudah tidak memang lagi yang mengerjakan tugas ABK, tetapi karena mau dibuat YouTube sehingga memang sendiri sekarang yang mengerjakannya lagi ya, supaya tidak bagi royalti ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman sekalian. 250 kg sudah selesai dicincang hanya dalam waktu 20 menit ya. Dan untuk ketebalannya, setelah beres dicincang itu dihamparkan di bawah kipas angin 2 buah yang ukuran masing-masing 12 in dengan daya konsumsi listrik 40 watt berarti ya, 2 itu. Nah, ini memang ukur yang paling tebal itu ada sekitar di 30 cm ya, yang bagian tengah, dan yang pinggir selama mengukur dengan jengkalan tangan itu sekitar 20 cm ya. Jadi masih aman 20 sampai 30 cm, dengan catatan cincangannya agak lebih panjang ya, sekitar 10 sampai 20 cm. Nah, ini ada baby embe nih yang sedang makan rumput hasil chopper tadi ya. Sebetulnya ini yang dadakan barusan ya, tetapi karena proses pengipasan yang bagian atas itu, yang bagian atasnya lebih cepat melayu dan mengering,
ini sudah bisa dimakan oleh baby ya, dan oleh induknya juga bisa. Jadi tidak usah menunggu belasan jam atau berhari-hari, yang bagian atasnya itu lebih cepat melayu dan bisa dimakan nih. Atau misalkan kalau mau dibuat silase juga bisa, kalau sudah agak merata ya tingkat kelayuannya. Demikianlah teman-teman sekalian yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Semoga saja dari tampilan ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.